Mengapa kekerasan-kekerasan dalam kampus masih saja kerap terjadi? Hukum serta pasal-pasal yang ada tidak membuat kami merasa aman. Ada apa dengan kampus? Karena seharusnya kampus menjadi tempat yang nyaman serta aman dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, kita akan berbincang-bincang hangat dengan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Khalif Sultan. Selamat pagi Bang Khalif. Pagi, halo semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast Suara Mahasiswa. Oleh karena itu, topik yang akan kita bahas hari ini itu tentang kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam kampus. Nah, menurut Abang sendiri, apa aja sih bentuk kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam kampus, Bang? Kekerasan dalam kampus ya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau ngobrol soal kekerasan dalam kampus, itu konteksnya general, luas gitu. Cuman di beberapa pekan ini atau mungkin di satu semester terakhir ini, pemerintah pusat sama kampus itu lagi fokus buat ngadain kayak RUU TPKS yang baru disahkan. Jadi perihal kekerasan seksual. Cuman kalau misalnya kita mau lihat di kampus kita sendiri gitu, di Unpak lah, yang kerap terjadi justru bukan cuma kekerasan seksual, tapi kekerasan fisik juga. Kayak gitu kalau misalkan di kampus kita ini. Itu permasalahannya. Oke, jadi nggak cuma seksual, ternyata ada fisik ya. Fisik. Contohnya apa tuh, Bang? Ya kalau misalkan kita lihat ke beberapa kejadian ya, sebenarnya di Unpak ini ada ya banyaklah sering kejadian kayak semisal pemukulan, pengeroyokan. Nah itu yang sering terjadi itu karena masalah-masalah sepele dan pembiaran dari sistem yang ada di Unpak ini. Jadi karena apa ya, nggak tegas lah gitu. Hukumnya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kejadian itu terus terulang kayak gitu dari dulu. Setelah Abang melihat berbagai macam kejadian kekerasan ini ya, bagaimana tanggapan Bang Khalif sendiri terhadap kekerasan-kekerasan yang ada di lingkungan kampus? Cukup menyebalkan ya kalau misalkan kita mau menilik semua kejadiannya, sebab kejadian-kejadian yang sering terjadi itu motifnya sama, entahkah itu masalah pribadi yang nanti dibawa sama kelompok-kelompok atau ada masalah-masalah sepele gitu. Misalnya kalau misalkan kita lihat ke 2018 2019 misalkan ada kejadian tuh keributan kayak gitu kan, beda fakultas lah kayak gitu. Awalnya itu cuman masalah percintaan gitu, masalah-masalah sepele sebenarnya, cuman yang dikaitkan ke fakultas lah gitu, nama fakultas apapun itu. Nah itu yang harusnya universitas itu lebih aware ya. Karena kalau misalkan kita tanya gitu sampai sekarang nih siapa sih yang benar-benar bertanggung jawab atau yang punya wewenang gitu kalau misalkan ada misalkan teman-teman kita ya, teman-teman kita misalkan ada korban pemukulan nih gitu. Kan kita bingung ke siapa gitu. Nggak ada sampai sekarang tuh, kita tuh belum tahu kita tuh larinya ke siapa gitu. Selain kita sendiri punya channel misal ke senior gitu kan, ke alumni yang misal dia pernah mengalami hal yang sama dan tahu cara penyelesaiannya kayak gimana. Oke, itu adalah menjadi motif utama selama ini ya. Dari tahun ke tahun terjadinya kekerasan. Nah, ada gak sih Bang tindakan dari pihak-pihak kampus, dari struktural, dari kelembagaan-kelembagaan untuk menangani hal-hal kayak gini gitu? Jadi yang seperti Abang bilang gitu, jadi nggak bingung nih ketika kita mendapatkan hal seperti itu, kita larinya akan kemana gitu? Sebenarnya ada hal yang dilakukan, cuman kalau misalnya tindak kekerasan mau itu kekerasan secara fisik atau kekerasan seksual, itu masuknya ke tindakan pidana.
Itu kan tindakan pidana, maksudnya ke hukum, jalur hukum. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan pun hukum, pihak struktural ya, terutama pihak struktural kampus, memang ada dukungan secara moral gitu. Sejauh ini itu yang gue sendiri mengalami langsung lah gitu, dan gimana cara mengakses bantuan dari beliau-beliau ini di struktural gitu. Cuman masalahnya adalah kalau misalkan masalah ini udah besar baru mereka turun, baru mereka benar-benar ngeseriusin. Pun telah banyak bukti video CCTV atau apapun itu gitu, kayak yang udah terjadi gitu. Struktural masih bingung cara penyelesaiannya karena gak ada dari pusat, entah ke UNIF, entah ke yayasan, untuk menseriusi bagaimana tindak kekerasan ini penyelesaiannya. Karena akhirnya itu dibalikin ke pribadi sih, kayak ya udah kalau misalkan mau ke jalur hukum Aman, nih ya, aman ya gitu kalau misalkan mau cari aman ya udah damai Iya, misalkan. damai. Nah masalahnya adalah cara keluarga mana yang mukulin keluarganya. Iya, Itu betul, satu. betul. Yang kedua, kalau misalkan udah dipukulin, anehnya si pemukul atau si pelaku itu suka dianggap enteng sama struktural gitu ya, entah struktural mana nih ya. Cuman memang akhir-akhir ini struktural yang di fakultas ikut serta dalam membantu lah gitu ya untuk pelaporan ke hukum. Cuman di 1 tahun full ini gue ngejabat, memang gak ada tindakan serius nih, sanksi gitu dari UNIF gitu, dari struktural UNIF gitu. Gak ada nih, si A, si B, si C ini udah jelas nih di CCTV, tapi gak ada tuh kayak mereka mereka Tindakan dipanggil tegasnya ya, ya? tegas gitu. Misalkan ya udah ini langsung di SP atau apa gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi cukup menyebalkan kalau misalnya kita lihat tindakannya itu kayak gimana. Nah untuk struktural, untuk lembaga itu lebih bingung, sebab Dari atas aja bingung, gimana di bawahnya ya? ya gitu. Untuk lembaga kemahasiswaan ya, untuk lembaga kemahasiswaan sih rekomendasi untuk tahun depan mungkin ya, kalau di gua sih bertemanlah dengan kawan-kawan anak-anak fakultas yang dihukum, karena mereka tahu cara mengakses hukum kayak gimana lebih cepatnya gitu. Dan LBH tentunya kalau misalnya ada kayak gini, sebenarnya kita lari lagi ke hukum negara sih, karena kayaknya universitas atau kampus itu gugup dan gagap dalam bersikap harus kayak gimana. Berarti penting juga kita belajar hukum untuk pribadi kita ya Bang. Nah, yang seperti tadi Abang bilang, struktural, UNIF sampai semua hal kelihatannya bingung nih gitu. Dari kebingungan mereka, ada gak sih Bang cenderung menutup-nutupi kasus-kasus ini demi katanya nama baik kampus gitu? Selama Abang menjabat nih, ada gak sih Bang kasus yang kayak gitu? Udahlah, leave, tutup aja kayak gitu. Jelas. Ada. Kan ada beberapa orang yang melaporkan ini ya. Ada beberapa orang yang melaporkan ini ke jalur hukum, dan itu masih diproses gitu. Meskipun memang jalur hukum kita tahu lah ya, di Indonesia lama gitu prosesnya gitu, lama banget gitu. Nah, cuman pada akhirnya entahkah rektor gitu, beliau ini juga nanti akhirnya bakal dipanggil kayak gitu untuk apa sih tindakan secara internal dari kampus itu ya? Kayak gimana sih pencegahan atau setidaknya sanksinya gitu. Kan nggak ada sampai sekarang kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, sebenarnya kalau misalkan dari kampus ya, dari kampus itu harusnya lebih tegas tuh, dalam artian justru nama baik bakal lebih baik sih kalau misalkan secara terbuka. Ya, secara terbuka dan ngasih tahu ke media kalau misalkan ya kita bertindak tegas gitu. Sebab sebenarnya kita udah megang banyak bukti kayak CCTV dan yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita nggak peduli dengan nama baik gitu, gampang kok, tinggal klik pakai jempol gitu langsung viral dimanapun gitu. Itu gampang gitu, hal yang kayak gitu, apalagi kekerasan. Nah itu bisa mencoreng nama baik. Cuman masalahnya adalah kita bingung. Misal kita jadi korban pemukulan nih, kita ke jalur perdamaian
ngobrol misalkan, Mm-mm. mediasi nih. Mm-mm. Gue udah berapa kali nggak hadir mediasi karena itu bullshit semua. Itu bullshit semua karena Terulang lagi. terulang lagi, kedua dari pihak manapun yang hadir saat mediasi itu mereka pengen ya udahlah maafin, masalah ini lupakan. Iya. Jadi nggak ada keseriusan untuk ini harus dicegah nggak, tapi mereka tuh lebih cenderung ya udah lupain aja dan maafin satu sama lain gitu. Mau yang mukulin, mau yang dipukulin. Tanpa Gitu. melihat ke depannya Nggak ya. ngeliat ke gitu. depannya. Makanya ini terus menerus tuh kejadian. Nah, gue nggak tahu ya yang mau dijaga ini nama baik secara apa gitu ya di media atau dimanapun, karena menurut gua justru malah sebaliknya. Kan nggak mungkin kayak misal FISIP kan 3 fakultas terbanyak ya, dan kejadian-kejadian yang kemarin itu pasti kedengar sama semua mahasiswa gitu. Ketika itu terdengar dan hukumnya gak jelas, penyelesaiannya gak jelas, pasti nyampe ke orang tuanya dong. Iya. Gua secara pribadi nih, gua sekarang di FISIP gitu dan mahasiswa Unpad, gue punya anak, kayaknya gue akan mikir 1000 kali deh untuk anak gue kuliah di sini. Iya, karena kalau misalkan nggak tegas hukumnya, ya gue nggak mau lah anak gue dipukulin gitu. Orang dia niat buat belajar ke sini gitu. Karena nggak menutup kemungkinan ya. Iya, nggak menutup kemungkinan karena nggak ada ketegasan. Iya, gitu. ada ketegasan. Kayak gitu. Nah, karena abang sekaligus penggerak sosialisasi untuk kekerasan yang ada di kampus, gitu. Ada gak sih bang perlindungan dari korban untuk korban gitu? Bagaimana dari pihak kampusnya, dari pihak lembagaannya untuk melindungi si korban ini? Karena kalau kita lihat secara kekerasan fisik, kekerasan seksual itu ke mental gitu. Nah, dari abang sendiri bagaimana? Kalau dari gua ya untuk perlindungan ya, kurang lebih ada belasan yang lapor ke BEM FISIP perihal kekerasan seksual. Itu perempuan-perempuan, teman-teman dari mahasiswi lah gitu ya. Cuman kalau kekerasan fisik cenderung laki-laki, dan itu ternyata banyak yang nyamperin untuk cerita. Tapi kejadiannya karena dia lagi sendirian aja di kampus gitu. Banyak yang kayak gitu. Kekerasan fisik? Ya, kekerasan fisik. Dan dia bukan salah satu anggota lembaga yang tahu bahwa CCTV bisa digunakan untuk pelaporan gitu kan. Gak semuanya kayak gitu. Nah, laki-laki lebih pastinya malu. Satu, kedua lebih milih ya udahlah gitu, nggak usah ini, ya udah gitu. Dia berubah sendiri misalkan. Ya dia diurut sendiri misalkan. Nah, masalahnya dari teman-teman lembaga itu pastinya ngasih perlindungan sebisa mungkin. Gitu, sebisa mungkin dalam artian gue pribadi nih sekarang sebagai BEM gitu, kalau misalnya ada yang kayak gitu ya kita punya link gitu, kita nanya ke si korbannya dulu mau kemana, mau jalur hukum, kita udah banyak kenalan LBH, teman-teman LBH yang bener-bener teman-teman ini tuh nggak mengharapkan pembayaran materi, bener-bener ngebelain si korban lah kayak gitu, sukarelawan gitu, tapi mereka paham hukum dan mereka punya label LBH yang resmi gitu. Kalau misalkan perihal hukum kita tahu nih, itu misalnya teman-teman di sini punya masalah atau amit-amitnya ya dapat perilaku kekerasan seksual atau kekerasan fisik, itu kita dari BEM FISIP itu udah tahu gitu jalurnya kemana. Kalau hukum kita anterin. Dari kemarin pun ada beberapa yang kita langsung anterin ke LBH gitu untuk mau jalur hukum, proses ayo gitu. Cuman kalau mau damai ya justru celahnya adalah nanti si pelaku menganggap enteng gitu, ya udahlah gue aja cuman diginiin gitu, nanti besoknya nggak apa-apa dah, gitu lagi kayak gitu. Kayak gitu. Nah, dari tadi Bang Holif sendiri berbicara tentang jalur hukum gitu. Bagaimana sih Bang proses ketika kita mendapatkan kekerasan seperti itu, gue mau lewat jalur hukum gitu, prosesnya seperti apa? Proses pelaporan berarti ya? Apa? Iya. Kalau kekerasan fisik, itu pasti ada luka-luka.
pastinya langkah pertamanya ya visum gitu ke rumah sakit. Nah nanti di rumah sakit udah dapat surat visumnya mungkin dari lab forensik atau apa itu ya. Nanti itu ngedampingin si pelaporan. Nah itu lebih kuat kayak gitu sebab itu data ilmiah ya. Kalau sebenarnya visum sama CCTV lebih kuat visum gitu. CCTV itu kenapa kuat CCTV? Sebab biasanya CCTV jadi alat media buat viral kayak gitu. Nah kalau misalkan massa dan netizen udah nge-push si kasus ini, nah barulah kepolisian cepat. Iya betul. Ya kita jujur aja sama algoritma media sekarang gitu kalau kayak gitu ya. Ya kalau belum naik kayak Sambo kan nggak selesai sampai sekarang, belum selesai kan KPI sidangnya juga. ya, kayak itu soal KPI. Jadinya masa netizen itu memang punya power gitu, makanya CCTV itu gunanya ke situ. Nah kalau misalkan jalur proses tadi biasanya tuh visum dulu terus langsung ke kantor polisi, pelaporan terus minimal saksi ada 2. Gue sampai tahu minimal saksi ada 2 karena satu orang itu bisa berbohong, kalau 2 nanti ada perbandingan ya, ada perbandingan kronologi gitu, BAP nanti di BAP terus jadi ketahuan mana yang bohong mana yang enggak gitu di waktu yang beda gitu kan, ditanyainnya pertanyaannya sama gitu. Nah itu nanti naiklah pelaporannya ke penyelidikan, udah naik ternyata terbukti penyidikan, nanti penetapan status tersangka si orang yang dilaporkan, jadi ada naik statusnya kayak gitu. Pun kekerasan seksual, kalau kekerasan seksual penjelasannya sih lebih ke kronologi ya. Oke, secara bertahap berarti ya Bang, itu memakan waktu berapa lama? Lama banget kalau misalkan kita mau, itu ya susahnya ya kalau misalkan kita nunggu hukum pun kita nggak nyalahin siapapun. Ya nyalahin siapapun karena terakhir pun gua ke Polres ya, itu tuh penyidik yang khusus kasus yang kekerasan terbaru itu tuh ngurusin banyak kasus lainnya gitu, cuman 2 orang itu dan ngurusin banyak kasus lainnya. Setiap hari kehilangan motor banyak. Iya betul banget ya. Kayak gitu kalau kan? di kampus Ya di kampus gitu, terus di kosan-kosan sekitar kampus kayak gitu. Nah tenaga pekerjaan yang kurang sih SDM-nya kayaknya, makanya yang ngebuat pelaporan ini si kasusnya tuh lama naik gitu. Nah untuk masyarakat FISIP yang setidaknya nanti amit-amitnya mereka mengalami hal-hal seperti ini gitu, bisa langsung ke BEM ya, betul Bang? Ya ke BEM bisa. Untuk cerita dan segala macam, dibantu maunya bagaimana gitu. Nah menurut Abang lagi, bagaimana cara efektif untuk meminimalisir hal-hal seperti ini untuk tidak terjadi lagi Bang? Bingung ya kalau misalnya ditanya kayak gitu, soalnya kita bahas kekerasan seksual dulu. Kekerasan seksual itu tricky menurut gua, tricky banget karena ada belasan nih yang ngirimin cerita, terus ada yang ketemu langsung cerita ke kita gitu. Nah masalahnya adalah kalau misalnya kejadiannya 4 bulan 5 bulan lalu gitu, setelah si cewek sama si cowoknya ini pisah misalkan, kita harus wise dalam artian gini, belum sampai di titik teknis kita nanya ke korban tuh kayak nanya misalkan si pelakunya nyentuh apa aja, kan itu kagok ya. Iya betul. Itu kagok dong, maksudnya tuh belum ke situ ya. Belum ke situ gitu. Kalau kita mau nanya pun sampai di tahap itu, kita tuh masih apa ya? Ini sensitif gak ya nanya kayak gini? Karena setiap korban tuh beda-beda. Iya. Ada yang baru ditanya gimana kejadiannya langsung nangis. Ada yang kayak gitu. Nah, itu kan beda-beda ya maksudnya. Dan ketika kejadiannya udah lama, 4 atau 5 bulan untuk kasus kekerasan seksual ini, pelecehan seksual, kita tuh bingung dalam artian apakah sebelumnya mereka sama-sama mau atau mereka
ada salah satunya yang sakit hati terus menjadikan wadah ini itu alat dia untuk balas dendam, kita nggak tahu. Bisa jadi. Itu triknya kita itu untuk memilah dan memilih, oh ini tuh bener gak sih dia korban itu untuk kekerasan dalam kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kalau kekerasan fisik kita lebih mudah ngeidentifikasinya karena luka lebam satu gitu. Dan ceritanya juga kan kita bisa lihat di CCTV. Lebih jelas motifnya ya. Lebih jelas motifnya itu berbeda sama yang sebelumnya kan ya mungkin di lokasi-lokasi private mereka gitu kan. Itu kita kan nggak tahu gitu. Yang kekerasan fisik kita lebih enak buat ngedampinginnya sebab ada bukti langsung, bukti fisik dia atau mungkin visum tadi kayak gitu untuk mereka. Itu menjadi alat yang kuat ya. Alat yang kuat. Jelas juga. Kalau kekerasan seksual nih Bang, alat yang kuat, bukti yang kuat, selain cerita dan segala macam, itu yang Abang pernah dengar tuh apa? Kalau kekerasan seksual ya. Iya. Biasanya gini, kita nge-compare. Kita kedatangan misalkan korban si cewek misalkan kan karena yang lebih rentan ke cewek. Si cewek datang nih. Terus kita tahu orangnya siapa, dia di kelas mana, fakultas apa misalkan. Ada di fakultas apapun kesini ke FISIP ada. Dan kita dampingin ke dekannya, ke wakil dekannya ada. Kita pernah kayak gitu. Nah, caranya adalah kita nanya dulu ke teman-temannya. Si cewek ini ke teman dekatnya sama ke teman yang seenggaknya tahu lah. Kita cari tahu dulu secara psikologi gitu. Temen si korban ini tuh dia orangnya memang jujur setiap harinya atau sering kadang-kadang bohong atau manipulatif. Itu jadi beberapa parameter kita buat nilai juga ini orang benar gak sih gitu. Karena kita harus hati-hati juga dong untuk menetapkan ini orang korban atau justru dia adalah pemain gitu kan. Dia adalah pelaku, bisa aja gitu. Itu triknya di situ. Nah, terus kalau misalkan ternyata ada pelaporan nih satu orang misalkan. Dia korban si A nih. Ngelaporin si cowoknya si A misalkan. Inisialnya misalkan Abdul misalkan. Ini mah asal aja ya. Abdul misalkan. Dilaporin sama satu orang. Satu orang, terus kita udah dengerin semua ceritanya. Terus nggak jauh lama dari pelaporan si cewek ini terhadap si Abdul, ada pelaporan cewek yang lain terhadap si Abdul juga gitu. Kan dua saksi, dua korban itu lebih kuat untuk kita dengerin gitu. Oh, berarti ini ada masalah nih sama si cowoknya. Berarti bener nih cowoknya ini bisa kemungkinan besar melakukan hal yang sama gitu. Apalagi misalnya udah lebih dari dua gitu. Oh, ini udah kacau. Berarti ini bener gitu. Bisa. Dan anehnya ada juga memang kejadian kayak gini. Jadi si dua korban cewek ini tuh nggak sama-sama kenal. Nggak kenal sama sekali. Tapi topiknya sama gitu ya. Topiknya sama, yang dilaporkan orang yang sama. Kayak gitu. Itu jadi kita pegangannya komparitasnya dari teman-teman terdekat sama penilaian orang lain. Gitu. Itu kalau dari kekerasan seksual. Nah, Bang, sebelum kita akhiri perbincangan yang lumayan hangat ini, ada gak sih pesan-pesan untuk para korban kekerasan ini? Untuk apa? Supaya apa gitu? Kedepannya. Iya. Kalau kekerasan fisik ya, kalau kalian ngedapetin gitu hal-hal serupa gitu, misalkan kekerasan fisik gitu, jangan takut, langsung jalur hukum aja. Sebab kalau gue pribadi udah lumayan nggak percaya terhadap proses-proses yang ada di dalam kampus gitu, kampus manapun. Sebab kampus pun nantinya ngelempar ke diri pribadi apakah akan lanjut ke hukum atau enggak. Dan menyakitkannya adalah kampus selalu melemparkan narasi kayak ya udah damai aja. Kayak gitu. Ya udah bikin surat perjanjian aja. Masalahnya adalah bukan itu. Masalahnya korban-korban yang lain bisa bertambah banyak. Nah, pesan gue sih jangan takut, hukum itu ada gitu. Langsung visum karena visum itu kan 3 hari atau
7 hari langsung hilang ya Iya. luka-luka tuh. Nah harus cepet-cepet bikin keputusan jangan takut gitu. Ngelihat dari kasus-kasus kemarin yang dipukulin tuh malah diintimidasi kan, diancam bla 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 gitu kan. Tapi sebenarnya siapapun itu kalau misalkan dia udah didatengin sama polisi, semua segede apapun badannya takut Ciut ya, juga. pasti ciut juga. Mungkin- Jadi kayak gitu kalau misalkan kekerasan dalam kampus. Oke. Kalau kekerasan seksual dari pengalaman sih, dari pengalaman beberapa bulan kemarin lumayan sulit buat ngeyakinin teman-teman korban, Iya. teman-teman korban untuk cerita. Itu aja udah sulit banget untuk ngebuat teman-teman korban cerita gitu. Tapi kita tuh kadang-kadang punya metode kita ketemuin nih si korban A sama korban B. Meskipun pelakunya beda, tapi seenggaknya mereka punya kehangatan tuh. Jadi ada kesimpulan dan pelajaran baru buat gua dan teman-teman BEM yang lain gitu, dan teman-teman kerabat yang lain ngebantuin gua perihal ini. Jadi ada korban si A, korban si B nih, dua-duanya cewek misalkan. Iya. Kita ketemuin di satu forum yang sama. Mereka tuh ngerasa kayak, oh Gua nggak sendiri. Gua nggak sendiri nih. Iya. Gue jadi ngerasa, oh jadi ada teman, dan mereka cerita jadi lebih terbuka aja gitu. Itu sih, jadi kuncinya ya jangan takut aja gitu, jangan takut buat speak up kayak gitu. Suara mahasiswa. Betul, suara mahasiswa. Dan mungkin saja Bang, orang-orang yang takut melaporkan ini, soalnya banyak kejadian yang gue ngelaporin lu ngelaporin balik gue gitu. Jadi Pencemaran nama baik. pencemaran nama baik, betul. Iya, itu sih. Itu sih yang buat yang Pasal gua karet lihat. soalnya itu. Iya. Pasal karet itu permasalahannya buat RKUHP sekarang kayak gitu. Wah, sepertinya harus kita akhiri ya, Ya. perbincangan ini. Ya, aman-aman. Mungkin akan kita lanjut lagi di Ya. episode podcast selanjutnya. Ya kalau misalkan mau Ja- difokusin mah. Sebelumnya terima kasih Bang Olive telah sama-sama. hadir dan menyempatkan datang ke podcast Suara Mahasiswa. Baik teman-teman mahasiswa, kita harus berani untuk speak up, berani untuk memerangi kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam kampus. Jangan takut untuk melaporkan segala hal yang kita rasa kita tidak berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Saya Marsha, bye-bye.